Halo bestinya kata Ani. Besti, duh Besti, emang selalu ada gebrakan kalau Nikita Mirzani. Sulit dari sepi apalagi redup. Selalu ada aja gebrakan dan bikin penasaran. Seperti baru-baru ini melalui kuasa hukumnya Fahmi Bahmit, tiba-tiba Nikita memutuskan untuk mencabut gugatan perdatanya yang ia layangkan ke Reza Gladys. Padahal sebelumnya kubunya merasa yakin banget kalau perihal pemerasan yang disangkakan ke Nikita adalah sebuah perjanjian atau endorse, sehingga ia melayangkan gugatan perdatanya yaitu One Prestasi ke Reza Gladys. Lalu kenapa ya sekarang kok dicabut Besti? Ya Niki bilang, Nik ini bentar lagi, jadi gini saya bilang, Nik minggu depan ini ada sidang perdata, ya. Tanggal 17 ada sidang pidanamu putusan sela. Setelah ini semua akan sidang bersamaan semua nih waktunya. Nah kalau saat bersamaan begini kita harus punya skala prioritas dong. Ya skala prioritas ini penting sekali di saat ada situasi seperti ini. Makanya kita wajib mengambil sikap yang bisa kita lakukan adalah mencabut gugatan One Prestasi dan kita konsentrasi penuh di perkara pidananya. Artinya cukup mengurangi tenaga dan pikiran Aniki karena ada dua persoalan. Bukan, saya lawyernya yang harus ngambil sikap ya, karena kan kita kan di dalam perkara pidana itu kan kita harus melihat keterangan saksi, nanti saksinya apa kita tanya dan sebagainya. Ini kan kita harus selalu diskusi. Beda dengan perdata. Perdata itu kan kebenaran formil, pakai dokumen-dokumen dan kesaksian yang lain. Nah, di dalam situasi seperti ini, di saat dua-duanya berjalan harus ambil sikap kita. Ambil sikap. Ya, segera kita ambil sikap bahwa kita konsentrasi di perkara pidananya supaya kita bisa melakukan pembelaan secara maksimal. Karena kita harus kan kita pasti ada di samping saya pada saat periksa. Ini ada saksi seperti ini, bagaimana nih menurut kamu, ini keterangannya bagaimana, itu kan semuanya nanti ada di berkas perkara. Kita perlu diskusi, kita perlu dialog dan sebagainya, itu di perkara pidana. Itu perbedaan yang sangat signifikan, makanya kita perlu ngambil sikap. Ini penting supaya hal-hal yang luar biasa kita bisa fokus di satu masalah. Bukan kita tidak bisa fokus, tapi alangkah baiknya kita konsentrasikan di satu persoalan itu. Bang, seberapa penting atau krusial untuk gugatan perdata ini untuk Nikita, Bang? Sangat penting. Tapi ada saatnya kita, di saat kita tahu ini perkara akan berjalan bersamaan, waktunya yang akan bersamaan, kita harus ngambil sikap. Nah, bukan berarti persoalan itu berhenti, tidak. Ini tinggal cuma kita konsentrasi dulu di sini. Nah, di saat kita konsentrasi di sini, kita lebih gampang. Kita diskusi sama klien, lebih gampang menjelaskannya gitu. Karena kan di dalam perkara perdata kan dia tidak aktif, yang aktif kan lawyer. Tapi kan lawyernya semua ada di perkara pidana, kan gitu persoalannya. Nah, jangan sampai kita pada saat kita sidang pidana, ada sidang perdata, ya udah perdatanya kita hold dulu, kita cabut biar kita menghormati proses hukum. Proses hukumnya kan kita harus hadir dan sebagainya, kita cabut supaya kita tidak bisa konsentrasi full di perkara pidana. Bang, apapun hasil dari pidana nggak mempengaruhi perdatanya juga kan, Bang? Sangat berpengaruh nanti. Sangat berpengaruh. Nanti itu yang tahu setelah ada putusan. Putusannya seperti apa itu sangat berpengaruh di dalam perkara. Karena di dalam perkara apabila ada putusan-putusan di mana seseorang dinyatakan tidak bersalah, dia punya hak untuk mengajukan gugatan dan sebagainya. Seperti itu ya. Sementara itu Besti, pasca beberapa waktu lalu tak terlihat Reza Gladys, diduga di hari yang sama Nikita memutuskan cabut laporan gugatan perdatanya, Reza Gladys kembali terlihat dan berjualan seperti sebelumnya. Nah, banyak warganet yang berspekulasi kalau ada perdamaian antara Niki dan RG melihat kebetulan ini. Meskipun ada juga yang menduga hadirnya kembali RG lantaran disemangati kembali oleh Fitri Sauhuteru karena adanya unggahan Fitri di sosial media yang memberi semangat kepada RG. Tak hanya itu aja Besti, Fitri pun seraya menyindir seseorang yang bernama Sarno yang diduga merupakan doktif. Yang disebut Fitri telah mereview skincare yang diduga nggak jadi ngasih 20M ke yang diduga doktif. Belum masuk. Beb.
240.000. Kamu bawa pulangnya bukan 3, kamu bawa pulangnya 4 box. Kamu CO-nya di kolom keempat. Nanti kamu bawa pulangnya 4 box sekaligus. Si Loscape dari kemarin ini juga salah satunya selain toner pink yang nggak habis-habisnya orang-orang pada minta 40 lagi. 249 bawa pulangnya 4, 30. Dan untuk Dokter Reza Gladys, tetap semangat mempromosikan jualan produk-produk bagusnya. Jangan hiraukan si Sarno ya, karena dia wajar kesel 20 miliar tidak tercapai kan. Nah itulah alasannya kenapa dia gemes terus ingin mereview produk-produk kamu. Salam waras dari Fitri Salhuteru. Ingat, jangan mau diperas apalagi ditindas. Hai Sarna, selamat siang. Gitu dong emosi. Emang sih kesel sih kalau periuk nasi itu dihancurin orang ya. Karma Sarno, karma ya. Sekarang kau review lagi skincare yang gak ngasih kau 20M. Gak ngaruh Sarno, gak ngaruh sama sekali. Unggahan dan ujaran mulut busuk kau itu tidak mempengaruhi lagi dia Sarno. Ya tidak sama sekali. Aku wakilkan nih. Terus itu masih ada ya yang nyuruh si Sarno ini mereview skincare-nya. Itu owner skincare yang nyuruh si Sarno mereview atau dipegang skincare-nya sama si Sarno. Itu fix kalian pendukung penista Al-Quran ya. Kalian kan pada berhijab tuh owner-ownernya, masih mau itu para owner skincare itu nyuruh si Sarno megang skincare, apalagi mereview, apalagi bayar. Haram tahu, haram hukumnya. Kita itu sesama umat muslim menormalisasi orang yang bersumpah ngakal-ngakalin Allah Subhanahu wa taala ya, nggak pakai nama sendiri ya, nama samaran. Kalian yang pada nyuruh si Sarno review, fix kalian pendukung penista agama. Nauzubillahi min zalik ya. Terus Sarno sekarang apalagi sih tantrumnya? Aku mah gak ngaruh Sarno. Kau review aku tinggal ingetin. Bayar berapa sih itu skincare yang suruh-suruh si Sarno review ya? Kasian. Oh jadi karena gak dapet 1,5M dari dari si SM, kau begitu kurang ya, kurang. Nggak dapat 20M, nggak dapat 1,5M. Terus itu owner skincare yang nggak punya nyali, yang bodoh-bodoh, kau takut-takutin, kau palak. Sarno, cil Sarno. Aduh, aku kalau bahas si Sarno gelai. Di sisi lain Besti, jika sebelumnya ramai perihal Fitri men-spill kalau dalam kasus hukum yang kini dihadapi Nikita, ia menduga Nikita hanya ikut-ikutan dan diduga yang bikin Reza kesal sebenarnya adalah wanita yang kerap disebut Fitri Samira Sarno ini pun, sehingga diduga sedikit membela Nikita. Namun dalam unggahan TikToknya, Nikita justru terlihat tengah mengiklankan rumahnya yang dulu dibeli saat masih berteman dengan Fitri untuk dijual. Hal tersebut pun membuat banyak warganet berspekulasi kalau Nikita menjual rumahnya yang itu lantaran gak mau kenal dan dekat dengan Fitri Salhuteru. Tapi ada juga yang menyebut kalau Nikita tengah jatuh miskin, makanya menjual rumahnya tersebut. Namun akun Nikita sempat membalas nih salah satu komentar netizen yang menanyakan kebenaran perumahan tersebut milik anak Nepals, yang kemudian dibantah oleh akun Nikita dan menyebut kalau nama owner rumah tersebut kebetulan namanya kayak nama anaknya Judol, cenah Besti. Waduh. Sementara itu Besti, berbeda dengan Niki, Fitri dalam akun TikToknya justru terlihat mengunggah kebersamaannya dengan Reza Gladys dan Kim Haut, dan juga Ataubah Mufid, suami dari RG, yang ia beri caption aman jantung kau Sarno.
Sementara itu Besti, Doktif yang sebelumnya mengatakan gak mau menanggapi Fitri lagi lantaran ia menduga adanya pengalihan isu perihal kasus judol, ternyata gak cuma ditanggapi oleh Fitri, tapi juga Doktif yang kembali terlihat mengunggah video di laman TikToknya, di mana dalam captionnya terdapat tulisan nepos si dalang suami pemain judol ini pun juga ditanggapi lagi oleh Fitri, bahkan diberi sindiran perihal 20M. Samira, yang tantrum itu kamu. Terus kenapa nggak mau ngeladenin aku lagi katanya? Padahal aku masih gemes banget loh. Lucu, kamu tuh lagi lucu-lucunya. Kamu tuh lagi lucu-lucunya. Ayo semangat dong. Kan kalau aku sekarang mau ngejawab, kamu jangan bilang nggak mau ngeladenin. Kemarin kemana-kemana aja waktu berapa bulan itu Fitri Salhuteru. Sekarang pas kuping aku denger nyaut panggilan kamu, nggak mau ngeladenin. Udah, ayo ladenin aja. Aku udah yuk ladenin yuk. Aku lagi bisa nih. Jangan DRL aja kau ladenin. Giliran DRL kau gemes banget. Ketawa nih di depan aku. Terhibur ya? Terhibur. Alhamdulillah. Bukan Tempo yang disomasi atau dilaporkan atau dikulik. Hai jenis tips ya untuk mas-mas yang cerdas di sana, salam kenal, berarti kan nggak kenal ya. Siap-siap aja, sebentar lagi bakalan diserang sama yang namanya Mujair dan Tri ya. Oke. Pos, kamu takut ya ngelaporin Tempo? Jangan alasan jurnalis cari makan. Kan yang bisa kamu laporin majalahnya, ya kan? Kamu laporin majalahnya, tapi takut karena semakin dikulik-kulik semakin ketahuan deh kalau suami nepos itu terlibat sama judol, ya kan? Ketian ya, takut ya. Tapi kayaknya ada yang kurang deh mas. Masalahnya setelah dilihat nih, dianalisa oleh dokter psikologis nih ya, psikologinya, kayaknya emang si nepos ini ngefans sama Doktif ya. Fans berat dia, jadi sehari dia bisa bikin 8 sampai 10 video gitu. Jadi kayaknya setelah Doktif melaporkan nepos, karena Doktif merasa ada dugaan tindak pidananya, Doktif laporkan. Nanti sebentar lagi dia bakalan bikin 30 sampai 50 video. Kan ngefans banget kan? Udah niru topengnya, pakai niru topengnya Doktif ya kan? Pokoknya semuanya ditiru guys ya. Itu namanya penggemar ya. Oke ya pos ya. Jadi Doktif nggak akan ngeladenin kamu lagi karena Doktif nggak meladeni orang-orang yang berpendidikan yang akalnya juga rendah, apalagi nyari duitnya dari duit yang haram ya, dapat duitnya dari perjudolan ya. Kalau memang Tempo menyebarkan berita hoax, silakan dilaporkan, sama nih seperti Doktif yang melaporkan kamu. Artinya apa? Doktif senang semakin dibuka ke masyarakat ya, fitnahan kamu itu, dan tidak akan pernah bisa kamu buktikan ya. Jadi silahkan nanti ngumpet sendiri ya menghadapi penyidik, silahkan dihadapi. Dan untuk bapak bintang-bintang di sana jangan ada atensi ya pak, buktinya sudah jelas banget pak, buktinya jelas banget. Jadi jangan ada atensi, biarkan kasus ini berjalan apa adanya, tegakkan hukum secara tegak lurus ya, equality before the law ya. Jadi semuanya berhak untuk mendapatkan keadilan yang sama, tidak ada backingan bintang-bintangan. Oke ya guys ya, sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Kita akan bertemu di review skincare selanjutnya. Maaf ya pos, Doktif nggak ngeladenin kamu lagi. Maaf ya, jangan takut. Bye. Salam saudara Doktif bener-bener. Siap. Ucuk. ada yang gemes banget cerita tentang judol. Aduh, ya gimana sih segemes itu ngejudol-judolin orang ini si Sarno. Aduh, tag dulu dah sekalian kalau mau ngetek itu, tag Tuhan yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kok jadi gelap? Jangan lupa tarik nafas ya Sarno ya, tarik nafas. Berapa lagi sampai 20M ini? Mendingan kamu bikin bisnis judol. Cepet tahu duitnya. Ayo semangat ngetek aparatur negaranya ya. Tentang judol ini aku juga setuju, judol itu harus dibasmi, Safira.
Nah, makin pelik atau terang benderang sih Besti kalau kayak gini? Yang pasti sidangnya Nikita dan Reza Gladys untuk kasus pidananya masih bergulir. Ditunggu aja ya Besti. Secara kedua belah pihak kubu pasti bakalan ada aja nih gebrakannya. Jangan lupa like, subscribe biar bisa dapetin video berita kece lainnya cuma di Kata Ani Besti. Pasti kata Ani dong.